Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam sejahtera, salam kebajikan dan rahayu bagi kita semua. Pada pertemuan yang ke-14 mengenai AFES, ya, tapi sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Terima kasih, selesai. Jadi kelompok dari chordata vertebrata atau vertebrata lah gitu ya. Chordata kan ada dua, chordata invertebrata yang tunicate dan itu ya. Kemudian chordata vertebrata yang meliputi Chondrichthyes dan Osteichthyes, kelompok ikan-ikan. Kemudian kemarin amfibia, sudah kita pelajari kata, salamander, sesilia. Kemudian reptil, buaya, kura-kura, ular, ya, Dracovolans, ya, itu mas reptil. Nah, sekarang yang akan kita pelajari di pertemuan ke-14 adalah Aves, ya. Aves atau burung, begitu ya. Nah, karakteristik utamanya apa sih Aves itu? Coba kalau lihat dari gambar ini apa? Karakteristik dari Aves. Ya, bulu, ya, dia memiliki bulu. Ya, jadi karakteristik dari Aves itu utamanya adalah memiliki bulu. Terus apa? Biasanya punya paruh, ya, yang tidak dimiliki oleh spesies dari kelompok lain. Nah, kalau dilihat ini berapa burung atau aves itu atau ini itu ada yang tidak bisa terbang, ada yang bisa terbang. Nah, gitu. Jadi kalau ini burung apa ini namanya yang hitam ini? Burung rangkong. Burung rangkong, ya kan? Oh, ini ya tahulah ayam, ya kan? Ini cendrawasih, ya, yang ada di endemik di daerah Papua. Nah, burung dari kata ornis dan aves, ya, atau bahasa Latinnya. Ya. Maka ilmu yang pelajari tentang burung adalah ornitologi. Kemarin kalau kita belajar kalau moluska malakologi, ya, ilmunya itu moluska. Terus ada lagi apa yang sering kita ini entomologi, itu serangga misalnya, iktiologi ikan. Nah, sekarang ornitologi. Jadi sebenarnya mempelajari sistematika hewan itu luas sekali ya sampai dalam. Nah, saya hanya bagian dasarnya atau umumnya saja. Kalau kalian mau pelajari lebih dalam ya silahkan ya. Karena dunia perhewanan itu kan banyak sekali ya kan. Bahkan sampai detailnya pun saya juga pasti tidak tahu ya kan karena saya tidak mendalami terlalu dalam per spesies ya kan. Kalau mau ya mungkin butuh beberapa tahun untuk mendalami itu ya. Ciri khasnya adalah bulu yang sebenarnya merupakan penonjolan luar dari epidermis, beda dengan rambut. Makanya kalau manusia atau mamalia itu bukan berbulu tapi berambut ya. Sebenarnya istilah bulu hidung dan bulu kuduk itu kan sebenarnya enggak, tapi ya itu istilah manusia ya kan yang ada di sekitar kita. Jadi rambut sebenarnya ya, bulu mata itu sebenarnya kan rambut. Karena anatominya berbeda ya, antara bulu itu merupakan penonjolan luar dari epidermis. Evaginasi itu keluar kok, invaginasi ke dalam. Dengan kata lain dapat diungkapkan asal makhluk hidup berbulu pasti burung. Bila tak berbulu bukanlah burung. Nah itu pokoknya
gampang lah membedakan kelompok Aves itu pasti dikelompokkan berdasarkan dia punya bulu. Homoitherum. Nah, kalau homoitherum itu suhu tubuh tidak dipengaruhi suhu lingkungan atau tidak menyesuaikan suhu lingkungan. Intinya kadang suhu di tubuh itu lebih panas dibanding suhu di lingkungan. Misalnya lingkungan kita suhunya 19 derajat, kita homoitherum ya. Itu suhu kita kan 36, 35 gitu. Itu homoitherum, maka sering disebut ada yang bilang berdarah panas. Kalau poikilotroph berdarah dingin, artinya bukan pembunuh berdarah dingin, tapi itu ya, suhu tubuhnya itu menyesuaikan dengan suhu lingkungan sekitarnya, suhu yang luar ya, suhu yang luar, ya, suhu bagian luarnya, suhu tubuh bagian luarnya. Berparuh, ekstremitas anterior mengalami modifikasi menjadi sayap. Tulang dada memiliki carina sterni. Nah, ini untuk beberapa burung ya, beberapa burung itu punya carina sterni. Karena ada beberapa kelompok burung yang tidak punya carina sterni. Respirasi dengan pulmo atau paru-paru, ya. Dilengkapi dengan sakus pneumatikus. Sakus pneumatikus itu, ini pulmo, ini paru-paru ya. Sakus pneumatikus itu pundi-pundi hawa, pundi-pundi udara atau hawa yang biasanya ada di lengan dari sayap begitu. Karakteristik tidak punya vesika urinaria. Vesika urinaria itu kandung kemih. Kalau pada manusia punya ya kandung kemih. Jadi penampung sementara kencing. Betina saluran reproduksi kanan tidak berkembang, jadi hanya satu, fertilisasinya internal. Burung berevolusi dari reptil. Ya. Ini kemungkinannya berevolusi dari reptil. Buktinya apa? Ya. Evolusi itu tidak bisa dilihat. Lah, itu nyatanya burung kok enggak ini tuh apa? Reptil kok enggak jadi burung? Itu bukan begitu pemikiran dari evolusi ya. Evolusi itu berjuta-juta tahun dan bahkan kita tidak bisa melihatnya secara real ya, hanya bisa dibuktikan dengan fosil. Kecuali kalau kalian adalah manusia super bisa hidup sampai berjuta-juta tahun ya kan. Buktinya apa? Tarso metatarsus bersisik. Tarso metatarsus itu bagian kaki dari burung. Nah, ini kan cakarnya nih. Nah, ini tarsomet, ini kan burungnya. Nah, ini bersisik. Kalau kamu amati, kalau cakar ayam itu kan ada sisiknya, ya kan? Nah, itu mirip dengan reptil. Nah, gitu. Komposisi sisik sama dengan bulu. Ya, jadi susunan komposisi bahannya itu sama dengan bulu. Kemampuan terbang burung. Kenapa burung itu bisa terbang ya? Karena memiliki bulu pertama. Tulangnya berongga atau ringan. Kalau tulangnya keras susah, ya kan? Memiliki carina sterni. Carina sterni itu. Jadi perpanjangan dari sternum. Sternum itu dada. Itu dada. Tulang dada. Kamu juga punya sternum. Ini sternum. Yang di bagian dada ya. Toraks kan dada, tapi tulang sternum itu ya tulang dada itulah. Berkembang menjadi carina sterni atau carina aja ya. Ini. Tanpa gigi, sistem kantong udara atau pundi-pundi hawa tadi itu pencernaan cepat, tidak ada vesika urinaria. Ini kemampuan terbang burung karena faktor-faktornya ini. Guna bulu ya untuk terbang, isolasi tubuh, misalnya untuk menjaga suhu tubuh, menarik pasangannya. Beberapa burung yang jantan itu kan warnanya menarik ya, dan juga untuk perlindungan diri. Bagian bulu berdasarkan susunan anatomia ada plume, plumule, dan filoplume. Nah, kalau yang plume itu yang ini nih. Kalau plumule, yang down feathers yang ini. Nah, yang kecil-kecil. Kalau kamu amati bulu di filoplume di ayam, misalnya kamu punya ayam nih, pergi sekarang ke kandang ayam, ya kan, lihat lihat ayam. Kalau punya burung ya lihat di kandang burung, ya kan.
Bagian dari burung itu ada yang tidak ditumbuhi bulu, ada yang ditumbuhi bulu. Kalau bagian yang kulit yang ditumbuhi bulu itu kan pterile namanya. Kalau tidak ditumbuhi bulu berarti apterile. A itu kan tidak. Menurut letaknya remiges bulu sayap fungsinya untuk terbang. Jadi ada bulu remiges, bacanya gimana sih? Nggak tahu ini. Pokoknya tersusun atas sayap yang fungsinya untuk terbang itu di sayap bulunya. Kemudian rectrix bulu ekor untuk kemudi di bagian ekor. Jadi ayam itu juga punya ekor kan. Dan tetrix chest bulu yang menutupi badan. Nah, kalau dilihat anatomi dari bulunya, kita kan belajarnya sistematika ya. Kalau anatomi nanti belajar sendiri itu saling silang-silang begini nih strukturnya nih. Jadi makanya rapat. Nah, kelas Aves itu dibagi menjadi beberapa subkelas, kemudian dibagi menjadi superorder. Jadi kan enggak, kalau kita belajar kan filum, klasis, order, family, genus, spesies ya. Ternyata di bawah kelas itu ada subkelas. Di atasnya order ada superorder. Pusing, makanya saya enggak terlalu mempermasalahkan ini karena nanti suatu saat akan berkembang terus. Ada kelas apa oke? Subkelas Archaeornithes ya, ini lizard birds. Jadi ekor panjang lebih 13 vertebrae, vertebrae itu tulang belakang. Mempunyai gigi, ngeri ya, punya gigi berjari 3 dengan cakar di sayap. Ini ada cakarnya. Tulang dada kecil, metakarpal. Metakarpal itu ini ya, kalau pada manusia karpal, metakarpal ya, falanges jari-jarinya ini metakarpal ini. Contohnya Archaeopteryx lithographica ini hewan yang sudah punah ya. Saya kemarin coba tadi cari-cari di YouTube. Ini ya. Tapi ini animasi ya. The very first feather bird. Is a genus of bird-like dinosaurs that is transitional between non-avian feather dinosaurs and modern birds. Between the late 19th century and 21st century, archaeology has been generally accepted by paleontologists and popular reference books as the oldest known bird. Jadi burung tua, burung paling tua ini. Ya. Jadi berdasarkan paleontologis itu ilmu yang mempelajari fosil-fosil. Ya. Saya kalau kalian suka dinosaurus mesti tahulah ini gini ya. Kemudian subkelas Neornithus true birds umumnya tanpa gigi, tanpa cakar pada sayap, sternum dengan carina sterni. Carina sterni itu ya tadi itu yang di dada itu. Metakarpa bersatu dengan rahang bergigi tajam, gigi letak di dalam alur pada rahang. Hesperornis hidup 90 juta tahun yang lalu di laut pedalaman Amerika, rupanya mirip apa itu? Kakinya jauh di belakang, burung ini perenang yang kuat, tetapi sayapnya hanya rudimeter dan tidak mampu terbang. Paruhnya berderet seperti gigi reptilia yang tajam, telah muncul beberapa jenis Hesperornis dan paling besar sebesar anjing laut kecil. Sebesar anjing laut kecil. Anjing laut kecil sudah besar ya. Saya coba cari ini Hesperornis. Ini juga ini ya animasi ya. All content this video properties of BBC Nature and nah ini sih anu ya apa animasi ya. Keren juga ya zaman dulu ya hewan-hewannya ya.
Sea monsters. Kemudian, nah ini yang mungkin masih banyak kita jumpai di kehidupan kita yang fana ini sekarang ya. Eudromia elegans. Sayap kecil bulat. Saya juga belum pernah lihat aslinya, tapi kemudian saya mencari-cari di YouTube. Bahasa Indonesianya itu tinamu jambul, tapi saya nggak tahu nih. Saya cari di internet. Bahasa Indonesianya tinamu jambul. Yang hampir punah mungkin ya, karena saya jarang lihat. Kemudian, nah ini burung kiwi ya. Burung kiwi, jadi super order dari Palaeognathai. Burung kiwi kita lihat ya, cari burung kiwi. Saya tadi udah cari. Nah, burung kiwi. Nah. Burung kiwi. Furry kiwi birds get a closer look. Dari National Geographic saya itu ya, paruhnya lancip. Strutio camelus burung unta. Nah, kalau mungkin di Ragunan banyak, tapi saya nggak menemukan. Tapi kalau yang ini kayak kiwi-kiwi gitu. Nah ini kalau ini kemarin saya waktu ke Ragunan ini burung unta seperti ini nih. Nama latinnya Strutio camelus. Burung ini burung terbesar dengan ketinggian hingga 2,5 meter untuk saat ini ya, di dunia fana ini ya. Ini adalah Strutio camelus burung unta. Nah, kalau misalnya kamu ini pergilah ke kebun binatang ya kan, sekali-kali berduaannya di kebun binatang atau rekreasinya di kebun binatang ya kan. Kemudian Rhea americana, Causarius ini juga ada nih di kebun binatang. Burung kasuari. Ini burung kasuari. Burungnya soliter itu hidup menyendiri. Burung kasuari. Suaranya Pak Fajar jelek. Terus penguin ya. Ini dihapus saja ini tadi ini ya. Nah, kalau penguin ini tidak bisa terbang, tapi termasuk dalam Neognatha. Ya. Kalau ini kan Palaeognatha ini tidak bisa terbang ya, tidak punya gigi, tidak bisa terbang, sayapnya mereduksi atau karena sayapnya mereduksi jadi nggak bisa terbang. Paling cuma ini aja ya kan. Kalau super order Neognatha itu contohnya penguin. Nah, sayapnya seperti dayung ya, tidak bisa terbang juga ya, tapi ini dimasukkan ke dalam super order Neognatha. Jadi pengelompokan sebuah spesies itu tidak hanya dari satu karakteristik ya. Kemudian burung camar, ya, pelikan. Nah, kalau pelikan ada di videonya saya pelikan. Kalau di siap di apa di di Ragunan. Nah, burung ini termasuk burung perenang yang baik dengan kaki yang pendek dan kuat serta pelikan ya. Kemudian ada lagi kuntul ya. Kuntul itu yang di sawah-sawah biasanya. Terus kelompok Anseriformes itu itik ya. Kemudian Falconiformes elang Jawa, kelompok-kelompok elang yang burung buas karnivora ya. Kemudian ada kakak tua, itu kelompok Psittaformes. Ini banyak sekali, jadi kalau kita belajar satu-satu mungkin butuh berapa semester untuk mempelajari ini. Saya juga tidak ini ya. Kemudian ada Galliformes, Gallus-gallus, atau ada Gallus domesticus yang ada di ayam kampung, dan sebagainya. Columba livia ini burung dara, ya. Menghasilkan cairan seperti susu.
Saya juga belum pernah sih. Emang ini ya. Kalau Livia ini atau burung dara atau burung apa itulah goro ya, merpati. Nah itu dia punya pigeon milk atau susu, semacam susu yang dihasilkan oleh kelenjar biasanya di sini nih. Ya, untuk anak-anaknya ya, tapi katanya sekarang nggak tahu ada fungsinya yang lain. Kemudian ada gemak, burung gemak. Ada juga itu alba ini apa kayak hantu, burung hantu. Kemudian ada burung pelatuk, macam-macam ya. Passeriformes ini yang perenjak gitu-gitu, burung yang sering di sawah-sawah itu yang kecil-kecil, burung gereja itu. Kemudian ada walet. Nah, mungkin tadi apa ya, burung apa yang belum ditampilkan ya? Burung kiwi udah. Oh iya, saya tuh ini burung rangkong. Berpikir burung Garuda itu apa ya? Burung yang mana? Saya baru kepikiran spesies mana burung Garuda, lambang negara kita tercipta ini, ya kan? Apakah hanya sebuah ilusi? Kalau saya pikir sih ya enggak ya, enggak sebuah ilusi. Pasti nenek moyang kita, leluhur kita itu pasti ketika membuat sebuah keputusan itu pasti dia tidak asal, ya kan? Saya cari-cari di internet burung Garuda, sampai saya cari jurnal itu juga memang tidak menemukan, tapi ini dari web ke hati Jogja. Burung Garuda itu adalah burung elang Jawa, burung elang hutan. Sering diidentikan dengan burung nasional sebagai lambang negara. Ini burung, kalau dipikir-pikir juga mirip juga ya. Coba kita lihat ini, saya coba cari nih. Ternyata mungkin iya, mungkin ini ya. Jadi apa namanya, burung kebanggaan negara Indonesia ini ada apa namanya, ada kemungkinan adalah elang Jawa ini, kemungkinan yang sudah sekarang hampir hampir punah ya, hampir tidak bisa kita temui secara sering ya gitu. Itulah kemungkinan lambang negara kita. Jadi leluhur kita itu memang tidak bisa dipungkiri, mereka membuat sesuatu itu pasti ada maknanya, ya kan, maknanya. Jadi bukan sembarang. Kalaupun sembarang pasti dia melalui apa namanya, laku batin yang sangat dalam gitu. Jadi karena bangsa kita itu, bangsa Indonesia terbentuk itu bukan hanya perjuangan kita saja, perjuangan apa-apa, tapi juga direstui oleh para nenek moyang kita, leluhur kita. Setahu saya, kalau mau dipercaya ya silakan, kalau enggak ya silakan. Ini kan hanya pendapat pribadi. Jadi hanya kan tadi nyambung sama burung Garuda. Jadi ya tugas kita ya menjaga jangan sampai tanah kita ya, yang kita tinggali ini, kita itu kan ibaratnya cuma numpang, tapi kita sombong. Nah, ibaratnya apa namanya, siapa leluhur kita, kita kan apa namanya, kadang memandang rendah. Wah, leluhur kita itu animisme. Oh, leluhur kita itu dari masa agama yang kita pakai sekarang ini adalah yang lebih baik, misalnya gitu. Ya itu terserah, itu menurut pendapat pribadi masing-masing. Tapi tidak perlu seperti itu. Ya, kita bisa sampai seperti itu ini karena ya restu leluhur dan para pahlawan-pahlawan kita, nenek moyang kita yang dulunya dikatakan tidak beragama dan sebagainya, yang sekarang mungkin kalau hidup di zaman sekarang udah dikata-katain, sebenarnya nggak boleh seperti itu ya. Makanya kalau kita sebagai manusia yang berbangsa di Indonesia ini ya harus memahami siapa asal usul kita. Jadi ya mau nggak mau bangsa kita tuh sebenarnya bangsa yang besar, tapi kita sendiri yang merusaknya. Kita apa namanya, yang mulai tidak yakin dengan bangsa sendiri, mulai suka dengan mengagung-agungkan bangsa lain. Ya, padahal leluhur kita, nenek moyang kita itu
jauh lebih kuat. Bahkan pemimpin-pemimpin yang sekarang juga beberapa tidak percaya dengan kekuatan bangsa kita. Kita itu keturunan leluhur yang kuat, ya kan? Jadi atau nenek moyang yang kuat, tapi kita sendiri yang tidak mau mengakui, ya kan? Karena mungkin ya itu tadi leluhur kita, misalnya dibilang tidak memiliki agama atau ajaran kita yang sekarang ini lebih baik. Tapi apakah benar atau tidak itu kan tergantung masing-masing pribadi. Kalaupun misalnya kita punya paham yang bagus, kemudian leluhur kita seperti itu ya, tapi tidak perlu kita jelek-jelekan. Itu adalah leluhur kita. Tanpa dia kita juga tidak bisa hidup di bumi ini. Makanya ya cuma pesan saya kepada mahasiswa atau siswa yang menonton video ini ya, kita harus setia, ya kan, dan cinta benar tanah air, bukan hanya sekadar seremoni, ya misalnya menggunakan baju adat, kemudian nyanyi-nyanyi baju adat, nyanyi lagu nasional, tapi sebenarnya di dalam dirinya itu tidak punya jiwa cinta tanah air. Ya. Mau tidak mau memang Nusantara tuh ya seperti ini kondisinya, ya kan, dari Sabang sampai Merauke gitu. Setahu saya ya, menurut kepercayaan saya memang beragama, tapi saya juga yakin bahwa sebenarnya leluhur kita itu melindungi kita juga. Dewa-dewa di Indonesia ini juga melindungi kita juga. Jadi kita nggak bisa dipisahkan dengan sesuatu yang di masa lampau. Ya. Kalau misalnya agama lain ada reinkarnasi dan sebagainya itu masing-masing. Tapi intinya pesan saya ya sebagai generasi muda, tadi nyambung burung Garuda jadi ngomong begini, cintai tanah air dengan ketulusan hati, ya kan. Jadi jangan cuma ucapan aja, atau misalnya kita punya pikiran bahwa kita ingin mengubah dasar negara kita ini menjadi dasar negara yang lain, ya. Atau Pancasila itu cuma satu ada di dunia ini, di Indonesia, dan itu bukan buah pikir dari leluhur-leluhur kita yang tidak bisa kamu gantikan. Beberapa misalnya ada yang misalnya memisahkan, contoh aja lah, ada beberapa yang ini, ya apakah keadaannya menjadi bisa lebih baik, kan begitu. Misalnya kayak sekarang negara, ya kita nggak mau ikut-ikutan lah yang dulu berpisah dengan negara kita, tapi apakah juga bisa lebih baik, ya kan? Ya, karena Nusantara kita itu adalah warisan dari leluhur kita, jadi kita harus menjaganya apapun itu, ya kan. Generasi muda ini supaya sedih aja, ya kan, bahasa pemimpin aja juga tidak meyakin dengan kemampuan diri sendiri. Contohnya aja kemarin waktu pembuatan vaksin, misalnya vaksin Nusantara seperti tidak didukung, padahal itu buah pikir dari kita, dari masing-masing individu yang ingin mencintai bangsa ini. Itu saja sih, jadi ngelantur ya gara-gara tadi kita bicara burung Garuda. Jadi di bagian AFES ini kita mempelajari bahwa karakteristik utama dari aves atau burung adalah punya bulu dan punya paruh. Kalau yang punya carina sterni atau sternum itu bisa terbang biasanya. Selain itu, burung juga punya sapus pneumatikus atau budi-budi hawa. Demikian pembelajaran mengenai aves. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu.